Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sekian episode ini kita menuju ke dunia pendidikan. Guru gangguan jiwa. Judul apa ini, Pak? Pak Sutradara. Ngata-ngatain nggak baik kamu. Ini semuanya ada di sutradara. Sutradara tolong. Selamat datang di Sikat Podcast. Hari ini kita akan bicarakan guru yang konon dipuja sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan. Wow. Kalau pahlawannya macam gini, muridnya lebih aman kalau jadi yatim piatu kayaknya. Tapi ada yang cocok. Ini. Kita hidup di negeri yang katanya beradab, tapi nyatanya anak-anak bisa dicekek langsung di depan bendera, diupacarai dengan trauma. Wah, hebat. Pendidikan karakter versi 62. Setuju nggak? Enggak lah. Oke. Seperti biasa kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat psikolog kita. Silakan. Hai, bersama saya sebut saja Mawar. Mawar. Halo, Natsu di sini. Hai, aku Indah. Sesuai dengan perawakannya, Indah. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Saya pun nggak setuju kalau guru-guru kita yang pahlawan tanpa tanda jasa dicap seperti ini ya. Tapi ada seorang guru ya, yang mungkin beberapa kasus yang akhirnya membuat sudut pandang miring dari masyarakat ya. Ya dicekek di depan tiang bendera. Dan lucunya ya, publik baru ribut setelah video ini viral. Padahal kasus seperti ini udah banyak terjadi, bukan sekali dua kali. Tapi kita memang bangsa yang hanya peduli ya. Kalau udah ada rekaman, biarpun rekamannya mungkin editan, dipotong-potong, wah hobi banget. Pokoknya yang sedikit-sedikit penuh provokasi gitu, narasi sama video beda gitu. Pokoknya judul-judul menantang ya laku. Sisanya ya ceritanya ya seputar sutradara kita lah ya. Video-video yang bikin lelaki-lelaki. Tolong ya, tolong. Tanggung jawab ada di sutradara ya. Iya, betul sekali. Tanggung jawab besar. Kalau udah ada rekaman baru ribut. Kalau nggak ada dianggap angin lalu aja. Trauma anak-anak. Penting nggak sih sebenarnya? Penting lah. Penting. Sepenting apa traumatik anak-anak? Anak-anak tuh kayak gelas, tau gak sih aku ngibaratinnya. Kalau kesenggol dikit, salah dikit, parentingnya udah nggak akan bisa disatuin lagi. Kalaupun iya, pasti harus ada alat-alat yang membantu gitu. Oke. Trauma anak-anak itu kan akan nanti ke bawah sampai bawah gede. sampai Ya, Di bawah berproses. alam bawah sadar kita tuh masih tersimpan. Terus kalau traumanya para guru yang peduli siapa? Ya semuanya kita juga harus peduli. Nggak cuma anak-anak, guru juga harus kita pedulikan. Kan kita kadang mikir ya, wah begitu ada kasus seperti ini guru bertindak kasar, kita marah gitu sama para pendidik kita. Tapi kalau ceritanya dibalik gitu ya, anak-anak mukulin guru juga nggak sedikit. Ya. Kebayang ya, guru itu manusia loh, bisa meledak, bisa marah. Kita paksa mereka berlaku layaknya malaikat, tapi dikasih gaji ya setara babu gitu mungkin. Ya kapan hari aja sempat ada kenaikan, tapi sekarang menderita lagi. Ya, Kita tuntut mereka sabar, padahal sistem sekolah udah bikin mereka tertekan. Selain mereka ngajar, mereka juga ngurus administrasi. Biasa kan sekolah dicampur-campur. Nggak bisa gaji staf, gurunya digaji jadi staf administrasi. Bilangnya ditambahin gaji, ujung-ujungnya nggak ada perubahan. Lalu ketika gurunya meledak, marah. Kaget. Akhirnya yang terjadi apa? Korbanin gurunya jadi tumbal. Salahnya si guru. Kalau nggak siap, nggak bisa jadi guru. Akhirnya salah lagi. Jadi guru itu lelah sih, nggak mudah. Tapi akhirnya berita-berita ini malah jadi berita viral di media sosial. Dan lagi-lagi dunia pendidikan kita kena serang. Kalau dari cerita tadi di atas ya, menurut teman-teman di sini, ini kisah guru yang kurang sabar atau kisah anak yang keterlaluan sih? Tergantung. Dilihat dulu lagi Yes. ceritanya kayak gimana. Karena Ya. kita kan nggak bisa ngeliat dari satu sisi. Kita harus lihat dari dua sisi. Kenapa gurunya bisa seperti itu? Kan selalu ada sebab akibatnya. Sebabnya apa? Terus kenapa guru itu tersebut kayak gitu? Jadi nggak bisa yang Nggak kita bisa langsung judge ngambil langsung, kesimpulan. langsung judge. Oh ini guru ini nggak bagus. Kita lihat dulu. Kenapa dia nggak bagus? kenapa dia bisa jadi kayak gitu sih. Kalau dari berita yang beredar, disinyalir atau dicurigai guru ini gangguan jiwa. Kenapa? Apakah sudah dites atau sudah ada? Harusnya dicek dulu Apakah sudah kan. diuji? Di Itu kan kayak hanya sekedar label. Jadi kan
apa ya namanya, opini. Oh, opini. Jadi Opini. kamu gila gitu, tapi kan belum tentu. Belum tentu kita beneran gila. Mungkin tuh Bisa cuma aja gurunya itu capek. terus Itu yang pertama. Terus ada masalah mungkin di rumahnya, jadi kebawa di sekolah. terus atau mungkin kita juga nggak tahu dari sudut pandang muridnya, mungkin udah keterlaluan banget. Iya bener. Gitu. Apalagi kadang-kadang tuh kan yang namanya anak-anak ya, kayak nggak bisa terlalu ngontrol dirinya. Kadang mukul, kadang ngomongnya juga sembarangan. Apalagi sekarang banyak banget film-film animasi gitu yang terlalu kasar. ekstrim bahasanya. kasar. Jadi mereka main HP itu diambil, nah mereka langsung praktekin di Praktekin sekolah. langsung. Biasanya kayak gitu sih dominan. Jadi kita nggak bisa nyalahin gurunya atau gurunya yang bagaimana, kita kan nggak tahu. Kita harus Di belakang lihat kita nggak dulu. tahu, ya. Ini kan label-label videonya banyak nih, guru gangguan jiwa. Jangan-jangan Jadi semua kasih stempel bahwa guru ini ya gangguan jiwa. Dikit-dikit sakit jiwa. Semua yang keluar dari normal langsung dianggap Sakit jiwa. sakit jiwa. Padahal kalau indikatornya teriak, ngawur gitu ya. Mungkin setengah anggota dewan kita masuk rumah sakit jiwa. kali. Aduh, Pak Sutradara, tolong print Pak Sutradara, Saya kan nggak tolong. bilang dewan apa. kartu merah. Ya, tapi udah offset itu. Saya kan hanya bilang dewan di mana separuhnya mungkin anggotanya itu suka ngomong ngawur, Lambaikan tangan ke kamera, bye bye. terus suka teriak-teriak. Aduh. Bisa Oke, pulang kita nggak? kembali ke topik. Oke, dia kan teman-teman kan psikolog handal nih. Bedanya stres dan gangguan jiwa di mata publik itu apa sih? Kalau di mata publik mungkin karena orang awam semuanya nganggapnya sama aja. Iya. Jadi stres ya gangguan jiwa, tapi kan belum tentu. Stres itu kan ada banyak tingkatan-tingkatannya sampai dia bisa kita katakan gila. Yes. Stres ya gangguan jiwa dipicu oleh stres. Stres. Iya. Biasanya orang nilainya kayak gitu. Gangguan jiwa dipicu oleh stres. Stres. Berarti orang stres akan berujung dengan gangguan Gangguan jiwa. Stres dipicu oleh kelelahan, burnout. Iya. Berarti semua orang burnout ujungnya pasti Gangguan jiwa. wow. Gila. 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 Menarik ini. Gila. Berarti kalau kita capek kerja besok gila ya? Kan biasanya orang-orang pasti mikirnya kayak gitu. Oh, berarti Yang beredar stigma di masyarakat. Stigmanya pasti begitu. berarti yang demo-demo lelah kerja pabrik itu semuanya menuju gangguan jiwa ya? Karena mereka kan lelah banget kerjanya kayaknya. Pak Sutradara tolong. Iya. Lambaikan tangan kalau udah gak kuat. Enggak, ini kan kita hanya melihat dari sudut pandang psikologinya lagi-lagi. Ya kan kalau tadi kita bilang indikator gangguan jiwa itu apa sih sebenarnya? Yang kita sebut dengan gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa gitu kalau berdasarkan yang sepemahaman saya ya itu dia tidak bisa berpikir secara logis dan rasional, dan itu pun nggak bisa langsung kita label oh kamu ini, harus ada kayak beberapa tes tertentu yang baru bisa oke, kita bisa bilang kamu memang ada gangguan jiwanya. Selama dia masih nggak ada indikator tersebut ya kita nggak bisa sebut gila gitu. Oke. Terus ada yang melabel. Berarti stres ini masih sedikit lebih ringan lah ya. Iya. Bisa Ya, ditangani. kalau kita lihat dari fisiologinya ya, orang kalau stres tuh biasanya sakit kepala, jantungnya berdebar-debar, susah tidur, gampang lelah. Lalu emosinya senggol dikit, ngamuk, bacok, gampang marah lah. Senggol bacok. Dikit-dikit cemas sama masa depan, 100 tahun lagi dia udah cemas, padahal 100 tahun lagi belum tentu dia masih ada. Pelanggaran lagi. Kelamaan lagi itu. Lalu dari kognitifnya sulit fokus, pikiran muter-muter, gampang lupa. Cepat ke distract sih. Nah, cepat ke distract. Ini stres. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ada di sini atau yang di luar sana mendengarkan podcast ini punya indikator tadi, ada potensi kalian stres. Stres. Bukan gila ya, stres. Stres. Ya, stres itu mirip-mirip nyamuk gitu, bikin kita nggak bisa tidur gitu. Bedanya kita nggak bisa minum obat nyamuk untuk ngilangin stres. Nggak boleh sebut merek kan? Nggak boleh. Loh itu dulu handal loh di berita-berita mengakhiri hidup karena dengan ya obat nyamuk, makanya Konsumsi obat stres. nyamuk itu lebih ke kehilangan akal kayaknya. Udah judrak ya. Tadi itu cerita tentang stres. Lalu sekarang kita bilang tentang gangguan jiwa atau mental disorder ya. Ini udah agak berat-berat dikit nih topik kita. Agak-agak berat dikit. Durasi sama intensitasnya beda jelas.
Gejalanya berlangsung lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan makin hari makin parah. Kalau ini terjadi, potensinya mental disorder. Yes. Fungsi sosial, pekerjaan terganggu. Kalau di dunia pengajaran tadi guru ya dia nggak bisa ngajar, bekerja atau jalin relasi normal. Nah kalau si guru tadi relasinya normal mungkin ya sama teman-teman guru baik-baik aja, tiba-tiba dia meledak marah, dia bukan sakit jiwa, dia cuma stres, Iya. ya kan? Kemudian distorsi realitas, halusinasi, delusi, pikiran irasional, ya kan? Kayak kemarin kita angkat tiba-tiba datengin sama tokoh anime terus bunuh istri anak, ya itu udah jelas tuh delusi, itu gangguan jiwa itu. Tapi memang ada ide lain. Bisa aja dia sebenarnya waktu itu memang pembunuhan berencana, tapi pura-puranya gila. Ini banyak loh. Kalau kita ingat zaman dulu baca berita ya, nggak cuma dulu sampai sekarang, baca berita gitu ya. Korban pelaku pembunuhan, pelaku perkosaan. Saat ditanya, kenapa melakukan itu? Jawabannya sederhana. Kata keramat, Mendapat bisikan. saya kilaf. Iya, Saya hilaf. Saya hilaf. Saya hilaf dapat bisikan. Ini klise ya. Kalau kita lihat cerita zaman dulu kilaf itu klise sekali, sering sekali muncul. Padahal sebenarnya ya nggak tahu mau jawab apa. Paling enak jawab agar kelihatan lebih bersalah dikit gitu. Saya Bersalah hilaf. dikit. Sisanya bersalah Jawabannya banget. aman itu ya. Betul, jawaban aman banget kayak di zaman dulu. Saya Aman hilaf. banget, aman banget. Daripada cerita panjang lebar hukumannya sama, sudahlah jawab kilaf selesai. Nggak usah lama-lama. Nah ini tadi bedanya disorder dengan stres. Tapi memang batasnya ini tipis sekali. Dan stres memang bisa jadi pintu masuk gangguan jiwa kalau terus dibiarkan tanpa coping yang sehat ya. Ya mereka mirip gitu, serupa tapi tak sama. Sekarang kita kembali ke cerita tadi guru ini. Kalau dari definisi stres dengan gangguan jiwa, kira-kira si guru ini stres atau gangguan jiwa? Stres. Lebih ke stres ya. kayaknya. Jadi dia ngerokok di kelas kalau nggak salah ngajar kulit anak pendek. Oh iya. Oh iya. Iya. Ada potensi? Dari beritanya gitu. ya? Ada potensi, ada Ah, potensi. oke. Semua cara. Jadi yang telat itu sebenarnya guru-guru yang Guru-gurunya lain. dari Jadi dia ngamuk tapi ngamuknya ke Oh, jadi dia pelampiasan lebih ke emosi. gini, Dia nggak guru- bisa marah ke guru, jadi dia ngelampiasin ke Anak murid, didiknya. anak didiknya. Dia ada ini nggak? Maksudnya dia guru biasa atau dia punya? guru Olahraga. olahraga PJOK itu olahraga ya? Oh, guru PJOK. Mm-mm. Sebaiknya yang begini-begini tenaga pendidik dilestarikan apa dieliminasi? Diedukasi Pak, bukan dieliminasi ya. Kalau- Masih bisa diedukasi kalau dengan Kalau perilaku memang- seperti itu. Kalau memang tidak ada indikasi menuju kegilaan, masih bisa diedukasi Pak. Nanti Natsuni Kita spesialisasi mengedukasi yang bermasalah Cari akar begini. permasalahannya dulu ya. Karena kan Cari belum akarnya dulu, bukan akarnya dulu. belum gila, guru itu kan belum gila, jadi masih bisa dicari akar masalahnya. Kalau sudah gila. Saya lagi. Kalau kita bilang sudah gila belum gila, bedanya di mana indikator ini? Sudah gila bagaimana? Sudah gila. Saya kan bukan orang Yang gila. belum gila ini. Kalau sudah gila itu kan berarti dia gini dong. Apa namanya? Akal-akal sehatnya sudah tidak ada. Nggak jalan gitu. Sudah nggak bisa berpikir secara logis, rasional, sudah halu itu dia Iya. sudah gila. Sudah gila berarti. Kalau dia masih bisa berpikir secara logis, rasional, kita tanya dia masih bisa jawab, berarti dia belum gila. Cuma agak terganggu sedikit ya, mungkin apa yang konslet gitu. Mungkin kebawa pengaruh tekanan kali ya sama emosi. Emosi ya bisa jadi. Kalau kita cari secara klinis ya, psikologi psikiatri itu ya, bedanya belum gila dan sudah gila gitu ya. Kalau belum gila itu dia masih sadar sama realitas, masih bisa bedain mimpi sama kenyataan. Emosinya naik turun, tapi masih bisa dikontrol. Fungsi sosial masih ada, masih bisa ngobrol, masih bisa kerja, masih bisa ngurus diri. Masalah datang, kacau dia. Tapi begitu sudah sempat istirahat, ya sudah, Membaik. bisa membaik. Ini belum gila. Tapi kalau udah gila, dia sudah nggak punya kontak sosial sama sekali. Perilakunya udah nggak sesuai norma. Tertawa sendiri, pikiran kacau, melukai orang, ngomong di pojokan. Fungsi sosial lumpuh total, nggak bisa kerja, ngerawat diri nggak bisa. Tidur di pinggir jalan gitu mungkin deh. Gangguannya menetap lama, nggak hilang mesti pemicu masalahnya selesai. Kalau orang stres, masalahnya selesai ya selesai. Tapi kalau orang gila, masalah selesai tetap gila. Tetap gila ya. Tetap gila.
Jadi secara klinis ya gila itu artinya kehilangan realitas, disfungsi sosial signifikan. Nah ini yang kita sebut gila. Jadi sini hati-hati ya saat kalian bilang, wah aku sudah gila, masalahku banyak. Kalian belum gila. Kan cuma stres. Kalian cuma stres. Karena kalau kalian gila, masalah kalian ada solusi, kalian tetap gila. Tetap jalan keliling. Jalan keliling, bawa karung gitu. Kok ngeliatnya ke sini terus ya? Ya. Jadi kalau kita ambil analogi gitu ya, belum gila tuh kalau kita pakai laptopnya lemot gitu, itu belum gila. Kalau motherboardnya udah kebakar gitu, konslet nggak jalan lagi, itu sudah gila. Itu sudah gila gitu. Nah ini perbedaan antara Sudah gila dan belum gila. Kita kembali ke guru tadi. Belum gila, apa sudah gila dia? Belum gila. Belum gila. Tapi dipukul loh, nggak bisa tahan diri di, cekek anaknya. Ya, karena kan ada yang emosinya dia tuh yang belum rilis dan dia belum nggak bisa ngontrol emosinya. Kan kalau sudah gila, dia gitu ngelakuin, dia ya happy aja. Ketawa-ketawa, kan. Biasanya kayak gitu. Iya. Oke, nah jadi ini ya para sahabat yang ada di luar sana, ini perbedaan utama antara belum gila dan sudah gila. Jadi kalau kita analisa bersama tadi ya, si guru ini belum gila, tapi dia tidak bisa kontrol emosinya karena mungkin ada tekanan ya. Yes, tekanan dari eksternal ataupun Internal. Karena stres aja berarti. Kalau tekanan eksternal dan dia perilaku respon tekanan itu kan dua, satu agresi, satu lagi depresi. Nah dia kebetulan yang agresi, keluar dia pemindahan emosinya, cekek langsung. Kalau yang depresi minum obat nyamuk mungkin dia. Apa saya udah tangan jadul gitu. kayaknya yang obat nyamuk itu ya. Minum Aku obat bahkan nggak nyamuk, sayat ini. Iya, sayat ini biasanya. Nah habis sayat posting di medsos tuh. Iya, itu validasi. Itu validasi. Pakai lagu. Lagunya galau. Itu validasi. Dan tolong ya teman-teman yang menonton podcast ini, teman-teman di luar sana yang hobi sayat-sayat tuh jangan kasih panggung, biar aja. Urusan dia nanti sama yang menghakimi di sana. Bukan urusan kita, nggak usah dikasih panggung. Karena nanti makin banyak lahir benih-benih generasi muda seperti itu. Dikit-dikit pamer validasi sayat-sayat. Ya mungkin keren kali ya. Kalau belum punya itu belum keren gitu ya. Udah kalau sayatnya agak atas dikit telepon BNN deh. Iya betul. beda. Sayat di sini sama apa di sini tuh beda. Masalahnya. Beda arti. Beda arti. Tahu banget. Kan BNN pernah bersosialisasi. Jadi kan dikasih tahu. Tolong. Kan. Nggak mesti jadi pelaku gitu loh. Saya tanya harus dibedakan. Atau mau jadi pelaku tapi udah kepergok dulu. Itu beda juga tuh. Beda juga itu urusannya itu. Ya. Oke, kita sekarang kembali ke tadi ya. Standar sih seorang pendidik ya. Itu biasanya setahu teman-teman di sini ada tesnya nggak sih untuk kejiwaannya? Biasanya ada. Kalau sudah jelas dia merokok saat mengajar, celana pendekan, dan sistem pendidikan kita nggak ambil tindakan. Ini salah nggak sistemnya? Seharusnya salah. Kalau kita abai sama hal-hal seperti ini ya lahir guru-guru seperti ini. Ya akan lahir terus. Kan saat kita mulai menormalisasi ketidaknormalan nih hal ini terjadi. Ya kan? Seperti gaji nggak jadi deh. Lagi rame nih. Tapi emang harus diedukasi sih karena apalagi dia begitu tuh di depan anak-anak loh. Iya. Apalagi anak-anak tuh cepat banget nangkepnya, kognitifnya mulai berkembang. Dan beberapa anak mungkin akan ada yang mulai mengidolakan si guru ini. Iya, karena dianggap keren. Keren banget, bebas gitu. Aku jadi guru tuh kayak gitu. Jadi akhirnya yang dijiplak ya yang guru-guru yang seperti ini, ya mental-mental yang kayak kemarin kita angkat itu ditegur di jalan karena ugal-ugalan, yang negur dipukulin. Iya. Karena kan anak-anak zaman sekarang belum punya sosok tokoh yang keren tapi yang bagus. Saras 008. Ketahuan. Zaman kapan itu ya? Itu zaman Ibu Mawar lahir tahun kapan itu Ibu Mawar? 98 saya. 98. Barney and Friends, Thomas and Friends kan sekarang nggak ada kan. Maksudnya anak-anak kan nggak dapet tokoh kartun atau tokoh-tokoh apa yang keren yang mendidik. Jadi ya ngelihat wah ini keren nih gitu. Tontonan sih. Ini ngomongin tontonan, saya agak keinget sedikit ya. Saya banyak ngamatin anak-anak kecil ya. Mereka suka tontonan-tontonan yang agak sadis. Darah di mana-mana, tulang terbang-terbang. Gor-gor gitu kah? Ya.
Kalau zaman dulu banget kan cuma ada 1-2 film tentang itu ya, yang kayak koala yang di blender itu ya. Kalau sekarang kan ada banyak sekali. Banyak banget. Awalnya indah, lagunya melankolis gitu, terakhir tokohnya bunuh diri. Tapi ya jalan ceritanya, gambarnya biasa, tapi sedih dan akhirnya bunuh diri. Menurut teman-teman di sini tontonan seperti ini bahaya nggak sih? Bahaya. Bahaya Pak. Kartun gini tuh ya, Happy Tree Friends itu ya. Boleh sebut gak sih? Saya tahu saya kartun itu. Nah, Itu kan zaman dulu. Kalau itu kan vulgar. Sekarang nggak, ceritanya biasa aja. Gambarnya biasa, tidak darah di mana-mana. Iya. Tapi jalan ceritanya berujung dengan bunuh diri. Kayak brand root kan itu. Brand was gitu ya jadinya ya. Iya. Itu tuh ngaruh banget tau komen. Ngaruh. Iya. Sama kayak film zaman dulu lah, kalau kita banyak tonton ya, kalau kita mau jernih ya. Cerita-cerita cinta yang cinta dibawa mati, salah satu pasangannya meninggal, akhirnya terjadi apa? Dicor kayak kemarin Septic Tank, cinta bawa mati. Ini ngeri banget. Itu ditelan mentah-mentah kayaknya perspektif seperti itu. Dan anak kecil kan belum bisa. fungsinya belum bisa membedakan. belum penuh. Ah. Fungsi logika dia menerima ya, ini jadi sebuah belief system. Mencintai sampai mati. Kalau nggak cinta aku ya tak matiin biar cintai sampai mati. Mereka tuh sebenarnya nerima apapun data mentahnya aja. Iya. Kan mereka belum bisa ngefilter kan. Belum bisa mengolah. Ya, jadi seharusnya Ini kan yang ngeri banget lah, anak-anak di rumah nonton. Kebencian dibawa terus. Ada kesempatan di film si penjahatnya tusuk. Film tontonan mereka yang tidak kita filter kadang-kadang para orang tuanya. Yang terjadi apa? Gurunya nyekek. Orang jahat. Besok dikeroyok sama siswa. Nanti disalahin lagi siswanya. Terjadi pengeroyokan guru oleh para siswa. Yang salah siswanya. Kira guyunya. Ini agak typonya lucu banget ya. giginya agak kelibet dikit. Astagfirullahaladzim. Aku sudah menahan. Astagfirullahaladzim. Udah bling-bling tau bling-bling. Celing. Kalian nggak lihat wajah-wajah Pak Berni moncong sama gigi agak balapan dikit gitu. Kita back to topic ya. Ini topik yang selalu asik buat dibahas nih. Tentang pendidikan. Kalau lagi marah, wajar nggak melakukan tindakan mencekik seperti tadi? Enggak wajar. Tidak wajar Pak. Itu kan tindakan kekerasan. Kalau marah-marah saja di sekolah tapi tidak ada pencekikan, wajar nggak dilakukan oleh guru? Marahnya kenapa dulu ini? Harus ada sebabnya. alasannya. Anak-anak nggak kerjain tugas, Marah wajar. maki-maki boleh? Bukan dimaki ya, lebih dinasehatin. Iya. Diberikan nasihat. Berarti sebenarnya para pendidik kita sebelum mereka jadi pendidik, mereka mesti dididik dulu kali ya? Secara mentalnya, secara mental Seharusnya pemahaman. harus ada pelatihan guru juga sih. Pelatihan guru secara di lapangan. Karena kan gitu di lapangan tuh beban mereka terlalu berat Karena sekali. faktanya tuh teori dengan yang ada di lapangan itu pasti beda. Kadang berbeda. Enggak, kadang emang berbeda. Oh ya? Jadi harus ada pelatihan dulu buat ngebentuk karakter mereka. Jadi kalau misalkan mereka ngadapin anak-anak yang memang Kayak gini. bandel gitu, jadi mereka lebih bisa ngontrol diri sih. Selain anak-anak juga kayak misalnya lingkungan kerjanya, lingkungan Orang tua. Karena kan guru kan kayak digencet gitu. Biasanya cerita pada sama-sama guru tuh biasanya ada aja cekcok. ada cekcok. Jadi itu harus ya diselesaikan. Diedukasi dulu Ibu gimana Mawar cara. pengalaman ya. Karena kalau itu nggak diselesaikan itu ngaruh loh. Karena di dunia pendidikan, selain mereka pendidik, mereka seringkali juga dibebani oleh tugas-tugas tempat mereka. Iya. Dan kemudian kita nggak bisa pungkiri ya, ini sudah sejak zaman Belanda sampai Belanda sebut nama lagi. Sejak zaman dulu lah sampai hari ini ya. Di bidang apapun yang namanya geng dan blok itu selalu terjadi, nggak cuma di anak-anaknya. Di pendidiknya juga sama. Oh ini kubu ini lawan kubu ini, itu tetap terjadi. Guru-guru ini berkumpul, guru junior diserang. Ini sudah biasa terjadi. Dan kita mulai menganggap ini sebagai hal yang normal. Ini yang nggak benar. Berlindung di balik kata wajar aja. Wajar aja. Nah ini banyak ya. Berarti marah-marah kita setuju tuh bukan hal yang baik ya sama sekali ya. Itu contoh manajemen emosi yang sangat buruk. Apalagi tokoh yang ditiru anak-anak. Terus kalau yang marah-marah di depan kamera diviralin tuh gimana? Itu juga Tokoh-tokoh kita di pusat sana gimana tuh marah-marah gitu jadi pendidik. Prit. Itu juga marah-marah kan? Iya. Dan kita mulai Normalisasi. Ini juga hati-hati, ini pesan untuk tokoh-tokoh di atas, ayolah. Tunjukkan emosional yang baik, marah boleh, tapi yang edukatif.
Karena kasihan. Nanti anak-anak zaman mudanya ikut-ikutan kayak kalian. Niru kinerja kalian yang bagus, setuju sekali. Tapi niru gaya marah-marahnya janganlah. Ya kan? Kesampingkan ego dulu. Ya, kesampingkan dulu. Karena kan kita lagi 80 tahun merdeka, membangun bangsa. Ini generasi mudanya loh, dicekik di bawah tiang bendera. Wow. Di bawah tiang bendera. Di depan umum lah. Di depan umum. Ditonton. Itu mentalnya kira-kira kacau nggak anak ini? Kacau. Pasti kacau. Apalagi tuh istilahnya Mental dia tuh breakdown. dipermalukan gitu Iya. di depan anak-anak. Mentalnya breakdown. PTSD mungkin terjadi loh. Benar. Karena itu seorang pendidik yang melakukan itu. Kalau mungkin dicekek orang tua tiap hari kalau dia nakal banget itu mungkin dia udah kebal gitu ya. Tapi ini guru. Di depan teman-temannya harga dirinya pasti hancur. Dan mengembalikan harga diri seseorang nggak semudah itu, Pak. Ini Pak apa Ibu sih pelakunya? Ibu-ibu. Tapi Ibu. sudah tua. Wow. Tunggu, ibu-ibu pakai celana pendek. Iya, tapi sudah tua. Ibu-ibu itu pelakunya. Wow. Ini luar biasa ya. Berarti burnout. Oke. Tekanan. Bukan burnout. Jadi tuntutan tekanan kerja, lingkungan, keluarga. Keluarga sih biasanya. Jadi emosi yang ada di rumah tuh biasanya Ketumpuk-tumpuk. nggak sengaja kita bawa ke ruang lingkup yang beda. Jadi akhirnya kita ngelampiasin di ruang lingkup itu. Nah, kalau dia seorang ibu, kita bisa gali lebih jauh lagi nih. Kita harus bedakan ya, memang otak laki-laki dan otak perempuan tidak sama. Iya. Kita nggak bisa jadikan sama, karena nggak mungkin sama. Ini kalau kalian mau cari pasangan, habis itu kalian bilang kamu kok nggak mengerti caraku berpikir, memang nggak bisa. Laki-laki sama perempuan selama kalian pasangan berlawanan jenis nggak bisa sama. Kalau sejenis mungkin kalian ya bisa lah sama ya. Perit. Pelanggaran Oke, kita kembali Ayah, lagi. Dedi. Oke, kita kembali lagi. Ingat ya, memang tidak bisa sama. Sama. Nah, pada perempuan hormonal sangat berpengaruh. Ada siklus di perempuan. Tapi ingat ya teman-teman perempuan, wanita yang menonton podcast ini bukan berarti karena kalian ada hormon yang rutin berulang itu kalian jadikan alasan untuk bad mood ya. Yes. Ya, itu bukan alasan sama kayak wah lagi lanan bad mood, nggak bisa, itu kontrol diri namanya. Ada perbedaan antara moodnya naik turun lalu bersikapnya berantakan sama moodnya naik turun tapi tetap bisa mengendalikan emosi. Kalau kalian yang sudah belajar untuk ya paling nggak udah dewasa lah, udah berpendidikan gitu ya, kalian nggak kebawa mood lah ya. Kalian tetap bisa kontrol dan nggak buat tindakan berbahaya. Nah si ibu ini bisa jadi kontrol emosinya kurang, ditambah mungkin hormonalnya kacau. Pak Saudara punya fotonya nggak sih sebenarnya Foto ada? si ibu ini? Ada. Gemuk apa kurus? Ini bukan cerita untuk menjudge kondisi fisik ya, tapi kita akan menganalisa. Karena berat badan di perempuan mempengaruhi kondisi hormon. Nah, kita lihat cerita lengkapnya. Cukup kurus tapi nggak kurus-kurus banget ya. Oh yang ini ya. Wow, ini cukup ngeri ya videonya. Anaknya masih kecil-kecil lagi. Itu sampai histeris semua. Sampai nangis semua itu. Yang nggak nonton. SD-nya kelas berapa sih perkiraannya? 4-5 mungkin ini. Dilihat dari. Soalnya itu kan pas pacara, berarti kan semua kelas dong. Iya. Enggak, maksudnya yang dicekek itu kelas berapa? Nggak Perkiraan tahu. kalian. Soalnya aku nggak ada. Nggak tahu. Dapat 3 sampai enggak deh, 4. Dia kecil banget nggak anaknya tuh? Enggak sih kalau dari proporsional tubuh problem hormon harusnya kalau dia tidak disebabkan oleh masalah berat badan karena orang terlalu kurus, kadar lemak terlalu rendah, hormon berantakan, emosional kacau balau. Ini pengaruh besar. Ya kan? Ini kalau si ibu sih tidak, tapi kalau lihat dari umurnya memang sudah tidak muda ya. Iya. Udah tidak muda dan ya problem psikologi mungkin muncul ya. Dia udah masuk psikologi dewasa akhir atau menuju lansia ya. Dimana orang makin umur itu makin butuh perhatian kecil. Kalau bahasa kerennya orang zaman dulu bilang makin tua makin kayak anak kecil. Ya kan? Jadi ya bisa aja kondisi ini yang terjadi karena pengaruh usia. Dia udah menua tapi dia tidak menyadari dan memperbaiki diri, tetap diterus-terusin emosinya, kemudian lingkungannya kalau kita lihat di videonya ya, sepertinya dia lebih dominan daripada yang lain. Mungkin kan udah paling sepuh ya. Iya. Atau mungkin orang-orang yang udah males karena emang udahlah orang gila gitu, biar aja gitu. Yang penting nggak ribut lagi gitu kan. Toh dia guru olahraga tidak setiap hari dalam kelas mungkin.
Tapi menormalisasi ketidaknormalan ya berakhir seperti ini. Akhirnya beritanya viral. Yang kasihan siapa? Guru-guru lain yang sudah menjaga semuanya baik-baik saja. Guru-guru lain yang berjuang untuk anak-anak itu. Akhirnya citra diri anak yang dibangun oleh orang tuanya, oleh lingkungannya ya hancur begitu saja. Ini cukup berbahaya. Kalau dari teman-teman, guru-guru seperti ini memungkinkan nggak sih sebenarnya dibina? Kalau kita lihat videonya udah cukup ekstrim loh. Memungkinkan. Memungkinkan, tapi masih butuh. memungkinkan ya. Kalau beliaunya nggak mau, Ya sudah. Ya sudah kan kalau kita lihat kalau dia mau dibina dia sudah sejak dulu dibina. ya harusnya di cut off aja udah, karena memang dari dirinya pun tidak mau gitu loh, buat apa? Terus untuk anak yang mengalami kondisi ini ada langkah apa yang bisa diambil? Kita perlu pendampingan sih. Jadi kita harus gali dulu emosi apa yang muncul, gimana perasaannya dia kan. Karena dia dipermalukan di depan umum. Takutnya nanti mungkin muncul gejala-gejala lainnya yang dia bilang nggak apa-apa. Belum tentu kata nggak apa-apa itu pasti nggak apa-apa. Pasti ada Alam bawah something. sadarnya pasti nerima emosi dari guru itu. Jadi mungkin kebawa sih nanti. Dia udah dinonaktifkan di bulan ini, terus lagi menjalanin pemeriksaan kejiwaan. Nah, Ya, karena soalnya kasus ada- ini Yang ya. kasus ini Karena ya kasus enggak yang ini si kan. anaknya ini, yang anaknya kan kita kalau gurunya oke lah, kita udah yang ya udahlah. udahlah ya biarkan dia tuh ya, kita lebih sekarang fokus ke anak ini. Ini bayangin ya kalau teman-teman di sini ya jadi si guru ya, kalian lagi stressing terus kalian ya ngeblank berbuat kehebatan kayak si guru tadi, jadi superhero gitu ya, cekek anak didik gitu ya. Bukan superhero Pak itu Pak. Oke. Nah ini Natsu tahu banget nih. Nah tiba-tiba Natsu secara nggak sengaja melakukan tindakan tadi, lepas kontrol lah, lepas kontrol emosinya, lepas cekek, ditangkap. Responnya apa? Hilaf. Hilaf. Saya hilang. Kalau lihat gurunya kan berarti dia kayak memendam emosi yang belum bisa dia salurkan, dan mungkin dia mau marah nggak bisa, jadi kayak pelampiasan yang Self defense lagi, self displacement. displacementnya ke anak itu, atau jangan-jangan dia ada di fase mau, kan sudah sepuh kan waktunya ada kayak pensiun, jadi kayak kehilangan Post power syndrome. iya post power, apa dia merasa udah mulai masuk post power syndrome gitu. Oke. Jadi aku harus gimana nih biar walaupun sudah nggak menjabat masih bisa kayak disegani, dilihat. Dengan cara meninggalkan suatu pengalaman indah. Iya. Oke kita kembali ke tengah nih, Natsu. Ya. Kalau Natsu jadi gurunya tadi nggak sengaja kelepasan gitu, responnya tadi apa? Kilaf atau yang lain? Saya Natsu, saya hilap. bikin ini ya video klarifikasi. verifikasi permintaan maaf ya. Iya. Saya bodoh sekali. Saya minta kilaf. maaf. Saya Natsu, saya hilap. Maaf ya. Saya kehilangan akal. Ya nggak apa-apa, tapi proses hukum tetap Saya berjalan kayak, gitu. otak saya ketinggalan di rumah makan. Kalau Ibu Mawar gimana Bu? Kalau saya jadi dia, ya jangan sampai jadi dia lah. Kalau jadi dia, Yang nggak mau. kalau sudah terjadi, Kalau sudah terjadi, Kalau sudah yang jadi, kenapa bisa sampai terjadi? ya kan kamu gurunya gimana sih? Ya kalau kan aku nggak melakukan? nah, jika melakukan tindakan yang gelap mata tadi ya, responnya yang pertama apa nih? Kalau gelap mata, Kita mencoba menganalisa nih. Kira-kira respon manusia nih apa sih saat di kondisi itu? respon manusia kalau dia sudah sampai gelap mata, dia mungkin akan diem. Kalau dia beneran gelap mata ya, dia akan diem, bengong, dan kayak menelaah ini apa yang sudah terjadi, apa yang sudah aku lakukan gitu kan. Tunggu dulu. Jadi kayak Setelah ditangkap, setelah bilangnya apa? ditangkap, oh kalau dia memang beneran gelap mata, ya saya gelap mata, saya Lebih Oke, ke menjelaskan ya. aja. menjelaskan iya gitu. Kalau dari Melatih. Kalau dari saya sih, kalau misalnya udah Melati. amit-amit kejadiannya, Indah. Indah namanya. Oke, gimana dah? ya saya sih Iya, kayak iya. sama sih kayak siapa namanya Mawar. Mawar, sebut saya Mawar. Sama sih, saya juga kayak bakalan bilang mengakui sih, lebih ke mengakui kesalahan. Apalagi biasanya penyesalan yang kayak orang-orang bilang penyesalan tuh selalu datang di akhir kan, nggak mungkin di awal. Kalau di awal kan pendaftaran. Jadi tawa nih dikit. Iya. Jadi biasanya kok lebih ke iya sih, jujur aja sih. Jujur ya. Jangan Mengakui ya? gelap mata tuh. Berarti merenung terus mengakui. Biasanya diam dulu, kayak mikir, Ya merenung kan. ini kenapa ya, tadi kenapa ya. Pasti biasanya kayak gitu sih. Nggak pura-pura gila ya?
Ya karena Apalagi pura-pura sakit gitu. Nah, Kalau Itu ditangkap pura-pura sakit gitu. Ya, itu Sakitnya lebih nggak ada hancur. jadi ada. Nah, Saya tapi tahu beda sih. itu. Tapi kalau misalnya kita yang berpikiran sumbu pendek yang kayak nggak berani mengakuin Mengakui, kesalahan, tidak mau mengakui ya udah kesalahan. saya gila, saya mendapatkan bisikan. Jalan cepet. Pura-pura sakit jiwa gitu ya. Iya, Iya. aku gila, ini di mana, ini aku ngapain? Kan banyak nih belakangan begitu ditangkap saya sakit jiwa, saya sakit. Ya, alasannya banyak gitu ya. Nah kita kembali ke tadi ya, harapannya ya mungkin dari kejadian ini dari ibu tadi bisa mengakui, karena kalau bisa mengakui dengan baik saya rasa Clear sih. itu bisa diterima dan bisa clear ya, dan si anak juga bisa sembuh ya dengan lebih baik gitu ya, Harus daripada minta maaf ibu juga terus ya, menolak ya, Iya. menolak dan kayaknya pura-pura gila itu nggak bisa diterima lah, karena kalau gila beneran ya nggak jadi guru lah ya, kan guru kita punya standarisasi, karena kalau ibu bertahan dengan alasan gila atau sakit jiwa gitu ya, kasihan nanti lembaga pendidikan yang kena, kenapa memperkerjakan guru yang gila, Iya, benar. itu kemana-mana yang kena ya. Tapi kalau ibu mau mengakui ya, atau kecuali ya memang gila beneran ya, ya sudah mau diapain. Dan untuk teman-teman yang netizen lah ya, tolong kalau video ini disebar, identitas anak dikaburkan, hindari replay adegan saat pencekekan diulang-ulang, ya kan. Lalu label-label kayak gila instan, tolong kurangi. Gunakan bahasa-bahasa yang lebih netral dan klinis ya, karena ini bukan kasus main-main sekedar buat cari rating. Ini berpengaruh sama mental si anak. Jejak digital masalahnya. Takut Betul. anak-anak Sedih suatu udah. saat ngeliat lagi, jadi dia keinget lagi. Keinget lagi. Makanya ya balik lagi traumanya. traumanya muncul lagi. Betul, dan ini harus sangat berhati-hati karena ini kasus yang sensitif dan serius ya. Ya nggak ada salahnya diedit, di blur gitu ya. Paling nggak beritanya tahu tapi tidak sibuk untuk mencari mana anaknya ini, dicariin akunnya, mana si guru dicariin. Akhirnya malah nggak selesai-selesai. Sama Ya ini kan? kasih judulnya jangan yang Terlalu mencekam. terlalu yang guru gila gitu, enggak. Jadi mungkin Dan yang lebih ganti. keren ya, Eh, rekamannya ada. Siapa yang merekam? Kita nggak nuduh ya, cuman biasanya memang kalau ada kejadian kayak gitu pasti ya ada Ada aja yang ngerekam, direkam nah dan ini. diviralin Ada, iya. otomatis. Ya kan? Karena kan Padahal- di situ letak dia viewersnya bakalan naik tuh di situ. Padahal kita sebenarnya lebih butuh, daripada butuh banyak video rekaman kamera, mungkin kita lebih butuh kurikulum yang lebih banyak di sekolah, pendidik yang lebih banyak. Iya. Kan banyak terjadi ya kisah, wah ada orang jatuh kecelakaan, ambil kamera rekam dulu, bukan bantu korbannya. Iya sih. Atau oleh pelakunya rekam dulu. Rekam dulu, bukan ngebantu. Selalu ada hal positif alasannya, iya biar ada bukti. Tapi nggak semua orang, 10 orang 10 ngerekam, yang bantu satu. Ini kemarin kita angkat case yang sebelumnya, kebakaran kan. Itu yang direkam apinya kebakar, nggak ngambil ember, nggak ambil air, sibuk ngebakar, nanti ketinggalan momen ada suara, wah hebat. Yang penting FYP dulu nggak sih? Nah, mantap sekali nih ya. Hashtag. Biasanya kalau orang-orang itu biar apa sih namanya? Biar merasa dirinya paling update gitu loh. Iya, iya FOMO, benar. FOMO, FOMO. Benar-benar. Biar paling update dulu. Wih saya nih yang viralin duluan nih. Gitu. Setuju sih. Setuju nih. Itu perasaan Emang luar biasa ya. Pasti ada kebanggaan diri sendiri biasanya. Karena butuh berhasil. validasi. Apalagi banyak yang like viewersnya. Oh nanti adalah kepancing dorongan lain lagi. Kayak, nanti kalau ada kejadian-kejadian apa pasti viralin. Bahaya nggak sih? bahaya. Bahaya Pak. Mental-mental dan konsep-konsep ini mendidik apa nggak mendidik sebenarnya? Nggak mending. Enggak Tidak mendidik mendidik. sih. Tapi kenapa banyak pelatihannya? Hah? Banyak pelatihannya. Cara mencari view yang baik adalah dengan menangkap momen. Banyak teknik-teknik melatih seperti Berarti itu. mereka yang nangkep momen nih itu tuh salah. Salah, Harusnya iya. nangkepnya tuh momen-momen misalnya kayak ya momen Kita senyum, bahagia. bahagia Kalau gitu. momennya positif, oke. oke. Makanya kita ngajak orang-orang tuh untuk mau bersimpati atau empati sama orang. Kayak misalkan ada bencana alam nih, kita rekam video itu, kita tunjukin kalau kita tuh punya jiwa sosial. Jadi kan itu mendorong juga Ya. orang-orang tuh untuk merasakan gitu loh. Tapi kalau yang masalah begini-begini ini, Tapi ya jangan dibawa lah gitu. kalau yang momennya tuh bukan ke korbannya ya. Jadi kalau Lebih ke misalnya tindakannya kalau tindakan berarti pamrih juga kan. Jadi kayak Enggak, misalnya ya itu kan berarti tergantung persepsi orang-orang tuh. jadi kayak misalnya ini Tapi kan berita viral kita biasanya adalah kita banyak yang suka lihat orang lain sedih dan kita jadi sedih kalau lihat orang lain seneng. Ya itu balik ke persepsi orang sih. Iya. Dan plus 62 sukanya yang begitu. dia tahu. Kalau mau jujur ya, kita mau terbuka lah, kita mau jujur.
Plus 62 kebanyakan seperti itu. Berita itu yang disukain. Iya. Berita-berita viral yang ya seperti tadi itu. Huru-hara ya. Huru-hara, suka. Kayaknya Suka kekerasan, suka. Coba ya kalau ingat-ingat ya, pernah nggak nonton video yang kita sambil ngakak-ngakak padahal tuh orang kepleset, kesandung, ketabrak, kebentur tapi kita ngakak nontonnya. Aduh. Dan itu jadi bahan lucu-lucuan kita. Iya lagi. Aduh. Ya berarti kita plus 62 sejati lah ya. Sejati forever. Kalau ngakak lihat cerita itu ya plus 62 sejati ya. Teman saya juga ada yang biasanya gitu, baju hijau. Jadi saya Baju hijau. ini Enggak, itu tuh. scroll apa sosial medianya berita-berita gitu. Jadi di sebelahnya itu ada korban, kayak ada bencana gitu, view-nya cuma 500.000. Sebelahnya ada perceraian, View-nya 1 view-nya juta. 2 juta. Emang yang tertarik tuh orang Sebenarnya huru-hara itu ya. kita tertarik konflik ya Bukan orang-orang konflik kita. sama kayak kepo. Ini cerainya kenapa? Ini Apalagi, siapa? ini Siapa gitu. Nah ini padahal benar-benar plus 62 sudah ada sedikit perubahan ya. Sekarang film-film apa video-video drama itu lebih menarik masyarakat kita daripada video jualan hantu. Ya sedikit ada kemajuan lah kita sebenarnya ya. Jualan hantu. Iya iya Oke, iya. jualan Iya hantu. sih. Kebayang nggak kalau dulu sibuknya nontonin apa? Cerita-cerita paranormal yang gak ada hubungannya gitu loh. Oh Yang udah bergeser ya, jelas-jelas udah sudah bergeser. Sudah mulai bergeser. Lumayan ada kemajuan sedikit lah. Kalian udah nggak ngurusin hal-hal yang dibohongin gitu. Yang real tapi Sudah yang agak real gitu. huru-hara. Cuma realnya masih ya Huru-hara. huru-hara. Pokoknya intinya kalau ngatain yang atas-atas itu seneng banget gitu kayaknya. Aduh. Ya kan? Padahal sebenarnya yang di atas sana juga udah berjuang keras. Tapi yang kita lihat apa? Jeleknya aja. Jeleknya aja. Kalau kitanya nggak kompak, ya mereka juga nggak bisa kerja maksimal. Tapi yang di atas juga ya kerja yang bener gitu ya. Iya. Iya. Aduh. Kita kembali ya. Kekerasan di sekolah. Bahaya atau tidak? Bahaya. Sangat bahaya. Kekerasan di rumah bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya Kekerasan juga. tentang pokoknya apapun yang tentang kekerasan. Tentang tuh kekerasan pasti itu bahaya. Kekerasan ketampar duit enggak sih? Kekerasan hati juga bahaya. Itu Kekerasan bukan hati. kekerasan itu rezeki itu tanpa Kan duit. kekerasan itu tuh dari Berarti ya kalau terjadi kekerasan di sekolah seperti tadi ya, salahnya siapa? Nggak bisa kita nyalahin satu sudut saja ya. Kita harus Iya. melihat dari semua segala sisi, dari sekolahnya, lingkungan sekolah, gurunya, muridnya, orang tuanya juga. Yes, benar. Ada kemungkinan berarti si guru ini juga mungkin ngalamin kekerasan di masa kecilnya. Iya. Mungkin aja. Jadi emosi itu ketumpuk pas dia ngeliat siswa ya udah dia ngelampasin. Belum rilis emosinya. Yes. Silahkan rilis emosi ke psikolog terdekat. Kita ngiklan. Ingat ya? Klik Klik, di bawah. klik di Displacement, pemindahan emosi karena nggak bisa emosi ke orang yang tepat atau ke situasi yang tepat. Akhirnya cari situasi lain buat marah-marah. Nah, kalau kalian juga seperti itu hati-hati. Mungkin kalian ya menuju gila juga. Gila, gila. On the way. Tapi sekarang ada itu perusahaan yang dia menyediakan tempat untuk kita meluapkan emosi tahu? Nah, ada, sudah banyak. Sudah banyak. Di sini mungkin baru booming ya, itu sekitar 12 sampai 15 tahun lalu ya di negara sahabat kita udah booming. Ada tempat di mana kita bisa lemparin Ada piring. tempatnya piring, rusak, Itu bisa sebagai salah satu tempat untuk meluapkan emosi. Bisa juga kita ngelampiasin emosi ke olahraga, boxing. Benar-benar. Iya, samsa. Seperti pakai samsa ya, bukan orang ya, samsa. Kita kembali ya, melampiaskan emosi dengan banting-banting barang, kekerasan nggak? Nah, kalau bantingnya nggak ada orang, Yang digini kan barang mati, benda mati, Pak Ber. Tapi termasuk kekerasan nggak? Kekerasan juga sih. tapi kan itu bentuk mereka untuk melampiasin. Iya, Sayangnya termasuk mereka nggak- kekerasan, termasuk. Termasuk kekerasan juga kan? Termasuk Ya, kekerasan. Bahaya juga nggak sebenarnya? Bahaya. Bahaya kalau mereka mecahin piring kena Kan kaki. melukai ya. diri. Jadi sebenarnya kalau kita mau, ini kita juga masih banyak sekali teori ya, teori ekspresi ya. Tapi yang pasti kan manusia itu kalau kita bilang ke bentuk ekspresi dasar, ada 5 buah bentuk bahasa cinta dasar. Kalau kita ingat-ingat. Love language itu ada 5. Kata-kata, sentuhan, quality time, bantuan, hadiah. Yes. Mereka yang bahasa cintanya physical touch, sentuhan. Physical. Ciri-cirinya kalau marah banting barang. Ya kan? Sentuhan adalah hal yang penting. Tapi sebenarnya sentuhan ini nggak harus ekspresi emosi banting barang, nggak juga. Bisa diganti dengan cara apa? Kalau di perempuan mungkin perawatan, merawat diri, merawat tubuh ini bisa. Ini ningkatin physical touch. Kalian nggak harus peluk-pelukan semua orang, itu enggak. Tapi kalian ngerawat diri pun juga bisa memenuhi rasa ini. Jadi kayak disuntik sakit itu. Dan saya temukan juga Booty pain. di laki-laki ya. Kalian nggak harus tiba-tiba jadi suka spa, salon dan perawatan, nggak harus.
Physical touch di laki-laki juga bisa banyak digantikan dengan contoh. Ya kalau kalian yang punya hobi otomotif, kalian rawat kendaraan, kalian modifikasi itu juga masuk di physical touch-nya laki. Jadi untuk teman-teman laki-laki bahasa cinta saya physical touch, saya suka pelukin semua teman perempuan saya itu juga nggak bener. Karena ada cara lain untuk melengkapi ini. Itu PK itu. Ya kan? Ini dulu banyak diselewengkan soalnya bahasa cinta saya physical touch, saya kalau nggak ditemenin tiap hari ada peluk-peluk terus sentuh saya nggak disayang, nggak bisa, nggak selalu seperti itu karena realitanya physical touch hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya fisikal. Dia bisa digantikan kalau perempuan ngerawat diri, punya koleksi tas silahkan, selama itu sesuai dengan budget kalian masing-masing ya, bukan yang pindar-pindar lagi ya, jangan. Oke, kita kembali ke topik kita. Kekerasan udah jelas, apalagi banting-banting, cekek-cekek, ini nggak pernah baik. Mau di rumah, mau di sekolah, ini juga nggak baik. Dan orang tua di sini juga pegang peranan penting. Jangan kasih drama pukul-pukulan, drama boxing dari baby baru lahir. Ya kan, lihat orang tuanya saling serang, saling pukul. Dan kalian berpikir anak kecil tahu apa sih? Mereka tahu, mereka dengar. Nggak usah baby, dalam kandungan pun mereka udah tahu emosi kalian. Jadi tolong kasih contoh yang baik. Kalau nggak bisa kasih contoh yang baik gimana? Nggak usah punya anak dulu. Saya bukan pendukung child free, tapi itu jauh lebih baik daripada kalian belum siap jadi orang tua. Ya kan? Kita kembali. Si guru, si anak sudah kita carikan solusinya. Saya pengen tanya nih sama teman-teman. Saran yang pertama untuk si guru, yang kedua untuk si anak yang mengalami kondisi ini. Guru. Saran Guru. gurunya ya kita adain konseling ke guru itu. Kita cari dulu kenapa dia bisa sampai emosinya seperti itu. Terus kenapa dia bisa sampai mencekek. Pasti kan selalu ada alasan-alasan di balik itu semua. Walaupun dia bilangnya nggak apa-apa, tapi kan kita bisa lihat dari gesturnya dia, gerak-geriknya dia seperti itu. Terus kalau misalkan emang ngerasa capek, mending break dulu lah, diam dulu gitu. Kalau misalkan emang ada ngerasa tekanan apapun, nggak punya teman cerita, kan ada psikolog atau terapis-terapis lain yang mungkin bisa membantu untuk menetralkan emosi-emosi yang ada gitu. Jadi jangan sampai ngelakuin perbuatan yang enggak lah gitu. Maksudnya itu juga bukan ke kita doang yang kena, tapi orang yang kita lampiasin juga kena gitu loh maksudnya. Natsu gimana? Apa? Ya, saya setuju dengan statement kalian. Asik. Ini calon-calon guru masa depan juga jangan-jangan. Asik. Sekolah-sekolah pendidikan kita. Amin, insyaallah. Doa yang terbaik aja. Iya. Dan ingat ya, di sini siapapun, mau guru, mau siswa, mau masyarakat umum, kalau kalian ingin sembuh dari sebuah kondisi emosional yang kurang sehat, tahap pertama adalah mengakui bahwa ada masalah dalam diri kita. Kalau kita nggak mau ngakuin, nggak akan sembuh. Jangankan panggil psikiater, panggil paranormal juga nggak sembuh. Dimulai dari Yang ada kalian kena tipu paranormal lagi. Iya, kamu kena ini. Banyak beda. Guna-guna. Ya kan? Ketempelan. Ya. Bukan berarti semua yang paranormal itu nggak benar, tapi banyak ketidakbenaran juga. Ya nanti kapan-kapan kita bahas. Kita akan kembali. Jadi kita mulai langkah pertama dari mengakui bahwa ada problem. Kalau kita udah mengakui, langkah untuk sembuhnya pasti ada. Dan sekali lagi, gangguan emosional disebut gangguan, bukan sakit emosi. Kenapa? Karena dia bukan penyakit. Nggak bisa sembuh total, nggak bisa. Tapi bisa dikurangi dan bisa dikuasai dengan baik. Bisa diajak bersahabat lah gangguan ini. Sehingga nggak meledak di mana-mana ya kan. Intinya mulai dari diri sendiri aja sih. Kalau kamu udah tahu permasalahan kamu apa, kalau emang nggak bisa nyelesain sendiri, minta bantuan aja. Dan Jangan sudah, dipendam. Betul, sudah banyak Jangan profesional denial. sekarang. Dan jangan mendenial. Denial. Aku sakit, ya udah terima sakit dulu. Baru nanti Sakit itu bukan aib kok. Itu wajar untuk ajar. kita yang sebagai individu. Dan ingat ya, apa yang kita bahas di podcast ini tidak 100% benar, tapi banyak nilai kebenarannya juga. Kita ingin ngajak untuk lihat berbagai macam sudut pandang persepsi, khususnya sudut pandang psikologinya. Biarpun kadang-kadang melebar meluas, kita kembali lagi ke psikologi. Semoga podcast ini membawa hal yang baik lah, positif untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih semua. Kita jumpa kembali di session-session dan cerita-cerita yang lain. Bye-bye. Bye.